Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya Dr. Delitra Abiwardana dari FKK MK UGM. Pada sesi ini kita akan belajar bersama mengenai komponen sel. Jadi, dari sesi ini kita diharapkan bisa menguasai dan bisa menjelaskan komponen utama darah, kemudian juga bisa menjelaskan fungsi dari masing-masing komponen tersebut, mulai dari eritrosit, kemudian leukosit, trombosit, dan plasma, dan mengaitkan komponen darah tadi dengan pemeriksaan hematologi dasar yang tadi. Jadi di sini yang pertama adalah mengenai darah itu sendiri. Darah itu adalah cairan yang berwarna merah di dalam tubuh yang mengandung sel darah merah, juga sel darah putih, trombosit, kemudian juga ada protein dan elemen yang lainnya. Nah, produksi dari sel darah ini ada di sumsum tulang dan didistribusikan ke seluruh tubuh melalui sistem sirkulasi pembuluh darah, yang mana kita tahu bahwa pembuluh darah terbagi menjadi pembuluh darah arteri yang membawa kaya akan oksigen, dan kemudian nanti akan kembali ke jantung untuk yang mengandung kaya akan CO2. Nah, fungsi darah itu sendiri yaitu untuk mentransport gas seperti oksigen dan karbon dioksida, kemudian mentransport produk metabolit seperti lemak, kemudian glukosa, protein, vitamin, dan juga mineral, serta hormon dan enzim. Selain transport, darah juga berfungsi untuk meregulasi temperatur tubuh, kemudian meregulasi keasaman dari tubuh itu sendiri, dan juga untuk mempertahankan tubuh dari serangan mikroorganisme atau kita sebut sebagai sistem imun. Nah, komposisi darah itu sendiri terdiri dari setidaknya tiga komponen besar, yaitu sel darah merah di sini sebanyak 45%, kemudian ada 1%-nya itu bavivod yang mengandung sel darah putih di bawahnya, kemudian lapisan sedikit ke atasnya adalah sel platelet, dan kemudian yang mayoritas di sini adalah sel plasma, cairan plasma, yaitu sekitar 55%. Nah, dan ketika di dalam tubuh, maka darah itu sendiri akan bercampur. Ini ketika posisi di sentrifugasi, maka akan atau diputar dengan kecepatan tertentu, maka akan terpisah menjadi komponen-komponen seperti pada gambar ini, tabung ini. Tapi ketika di dalam tubuh, sebenarnya sel darah itu akan bercampur. Jadi sel darah putih seperti limfosit di sini, kemudian basofil, eosinofil, dan neutrofil, itu akan bercampur dengan sel darah merah dan platelet serta plasma itu sendiri. Nah, untuk eritrosit, ini lapisan paling bawah tadi ya. Jadi eritrosit ini bentuknya bikonkav. Di tengahnya itu dia mencekung, kemudian di tepi-tepinya dia cembung. Fungsi utamanya apa? Fungsi utamanya adalah untuk mentransport oksigen dan karbon dioksida di dalam tubuh. Jadi dia meregulasi transportasi oksigen untuk ke tubuh, kemudian kembali untuk diisi kembali di paru-paru yang mengandung CO2 di dalamnya. Nah, sel darah merah ini mengandung hemoglobin. Jadi kalau kita lihat dari strukturnya, di sini ada dinding selnya, kemudian di dalamnya ini adalah hemoglobin. Di mana hemoglobin itu terdiri dari hem dan globin. Hem ini merupakan terdiri dari gugus uh, rantai alfa dan beta yang berikatan dengan besi, yang mana nanti besi ini akan berikatan dengan oksigen. Nah, ikatan antara besi dan oksigen dalam rantai itu tadi di gugus hem ini, yang itu akan memberikan warna merah pada eritrosit. Nah, kemudian eh, Hb itu sendiri merupakan komponen protein utama yang ada di dalam sel darah merah. Jadi kalau kita ibaratkan si Hb itu adalah isinya di dalam sini, komponen isinya di sini. Jadi terdiri dari hem, gugus hem, dan juga globin. Globin itu adalah protein yang mengisi, cairan yang mengisi protein, cairan yang mengisi di dalam sel darah merah. Sementara sel darah merah ini sendiri adalah casingnya, atau wadahnya, atau mobilnya. Gitu. Kemudian kita beranjak ke leukosit. Jadi leukosit ini merupakan sel yang tidak memiliki pigmen warna, sehingga cenderung kalau kita kumpulkan dalam proses sentrifugasi tadi, ketika mengumpul warnanya jadi putih. Dan ukurannya cenderung lebih relatif lebih besar dibandingkan sel darah merah atau eritrosit. Dan juga dia berbedanya dengan eritrosit adalah dia memiliki inti sel. Nah, fungsinya apa? Fungsi dari sel darah putih ini adalah untuk mempertahankan eh, tubuh dari serangan mikroorganisme.
Dan dia juga berfungsi untuk membersihkan seperti sel-sel mati dan juga debris. Atau istilahnya dia memfagositosis atau memakan sel-sel yang mati tadi. Nah, secara garis besar, leukosit ini dibagi menjadi jenis yang agranulosit dan granulosit. Artinya apa? Agranulosit itu tidak ada granul-granul, tidak ada bulir-bulirnya di sitoplasma. Sementara pada granulosit dia ada bulir-bulirnya di sitoplasma. Nah, kalau agranulosit ini terbagi menjadi monosit dan leukosit. Kemudian granulosit ini terdiri dari eosinofil, neutrofil, dan juga basofil. Nah, untuk komposisinya kita bisa lihat di sini, itu neutrofil yang paling tinggi, diikuti limfosit sekitar 20-40%, kemudian monosit dan eosinofil itu hanya sekitar kurang dari 5%, basofil bahkan hanya 1%. Nah, ini semua sebenarnya adalah semacam alat pertahanan tubuh kita. Jadi tentara-tentara yang ada dalam tubuh kita di mana mereka bertugas untuk menjaga supaya tidak ada invasi dari mikroorganisme seperti bakteri, virus, atau jamur ke dalam tubuh. Selanjutnya di sini adalah trombosit atau biasa juga disebut sebagai platelet. Jadi ini merupakan komponen sel darah yang paling kecil dan tidak memiliki inti. Jadi dia hanya kalau kita lihat lebih dalam lagi, lebih besar lagi, maka dia sebenarnya bergranul-granul, tapi itu bukan inti sel. Fungsinya apa? Fungsinya untuk utamanya membentuk bekuan darah atau koagulasi saat terjadi luka atau perdarahan. Nah, prosesnya itu tahapannya melalui proses adesi atau penempelan. Seperti pada gambar di sini, ini ada adesi. Jadi, ketika ada perlukaan, misalnya di sini ada luka pada dinding sel darahnya, maka segera platelet itu akan menempel pada area kolagen di sini. Kemudian ketika penempelan itu terjadi, maka itu akan menyebabkan aktivasi dari si platelet itu. Jadi dia berubah bentuk, kemudian akan mengeluarkan uh, mengeluarkan isi granul-granulnya tadi itu. Yang mana nanti isi granul itu akan menyebabkan salah satunya adalah proses selanjutnya yaitu agregasi. Dimana dia akan attract atau mengajak platelet-platelet yang lain untuk mendekat, kemudian mereka akan saling berikatan dan membentuk sumbatan pada area perlukaan di dinding pembuluh darah. Nah, kalau bisa kita lihat di sini, ini pada hapusan darah tepi, ukurannya yang memang kecil dibandingkan ya, kebiruan yang kecil ini. Kemudian di sini kita uh, lihat ada plasma. Jadi plasma ini merupakan cairan yang berwarna kuning yang membentuk sekitar 50%, 55% komposisi dari sel komponen darah tadi. Ya, kemudian cairan ini nanti fungsinya adalah untuk media utama membawa darah itu ke seluruh tubuh. Jadi itu fungsi utamanya untuk membawa sel-sel darah tadi untuk beredar di seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Selain itu, dia juga memiliki kandungan protein, salah satunya adalah globulin di sini, yang mana fungsinya adalah untuk perlindungan tubuh. Jadi dia antibodi untuk kekebalan tubuh, membantu tadi sel-sel darah putih. Nah, kemudian juga ada uh, cairan di sini yaitu air dan juga albumin yang nanti fungsinya adalah untuk menjaga keseimbangan cairan, jadi menjaga tekanan osmotik. Selanjutnya juga ada garam atau mineral di sini dan juga enzim, kemudian faktor-faktor pertumbuhan atau sitokin yang berperan penting dalam proses metabolisme di dalam tubuh. Ya. Nah, kalau kita hubungkan dengan pemeriksaan hematologi dasar, di sini kita bisa lihat ada hasil pemeriksaan dari seorang pasien yang mana kalau kita lihat di sini mungkin gambarannya normal. Jadi fungsi dari tadi kita belajar mengenai komponen sel darah, nah kita bisa melihat gambaran di sini bahwa ada hemoglobin, kemudian nanti ada sel darah merah yaitu klosit, dan kemudian leukosit yang terbagi menjadi beberapa komponen jenisnya dan trombosit. Maka ini nanti akan membantu kita dalam melihat kondisi pasien itu sebenarnya sehat atau mungkin ada kelainan di dalam darahnya. Nah, eh, kita bisa melakukannya dengan dua metode. Yang pertama yaitu yang konvensional, kita bisa melakukan hapusan darah di objek gelas, kemudian kita beri pewarna, diwarnai selnya, kemudian kita baca di mikroskop untuk dibaca secara manual.
Tapi kita juga bisa melakukannya secara otomatis sekarang. Jadi menggunakan alat, beragam jenisnya alatnya, dengan berbagai metodenya, dengan sampel darah yang sudah diambil pasien, nanti kita masukkan ke dalam alat, dan secara otomatis nanti akan muncul hasil seperti ini. Gitu. Nah, untuk yang konvensional sendiri masih kita lakukan, tapi fungsinya itu lebih pada banyak pada konfirmasi hasil yang dikira yang dirasa mungkin tidak sesuai misalnya dari hasil otomatis dengan kondisi klinis dari pasiennya. Nah, di sini tadi sudah kita belajar mengenai darah itu sendiri terdiri dari plasma dan juga beberapa jenis sel darah. Kemudian tiap-tiap komponennya itu yang tadi sudah kita jelaskan juga fungsinya masing-masing yang spesifik dan juga pemahaman mengenai harapannya menjadi dasar interpretasi pemeriksaan hematologi di laboratorium klinik. Mungkin untuk sementara cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.